Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar mengatakan hasil penyelidikan pihaknya menemukan 3 dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dispora Sulawesi Barat. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Joshua. Apa kabar kalian semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah kasus yang baru-baru viral yang berhubungan dengan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kasus yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu kasus dari Christina dan Arya, yaitu putra-putri perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat yang gagal menjadi paskibra di Istana Negara pada 17 Agustus 2021. Mungkin masih banyak kasus yang serupa dengan kasus dari Christina dan Arya ini, tapi yang menjadi sorotan dan viral pada akhir-akhir ini yaitu kasus dari Christina dan Arya dari Provinsi Sulawesi Barat. Baik, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai dengan pembahasannya. Nasib kurang beruntung dialami oleh 2 orang putra-putri terbaik Sulawesi Barat, yakni Arya Maulana Mulia dan Christina. Keduanya gagal menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra tingkat nasional pada HUT ke-76 Negara Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta setelah divonis positif COVID-19. Arya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 2 Majene dan Christina merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Mamasa yang melakukan tes PCR pada Jumat 23 Juli 2021. Setelah melakukan tes, mereka bertemu dengan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar di ruangannya. Hasil tes PCR mereka keluar pada tanggal 24 Juli 2021 dengan hasil keduanya positif COVID-19. Setelah dinyatakan positif COVID-19, maka Arya dan Christina pun harus digantikan oleh siswa lain sebagai anggota paskibra tingkat nasional untuk mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Arya digantikan oleh Muhammad Juandi Ali dari SMA Negeri 3 Polman dan Christina digantikan oleh Anggi F. Tamutuan yang juga berasal dari SMA Negeri 1 Mamasa. Kepala Bidang Pemuda di Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat, Hasdik Ramadan mengatakan karena Arya dan Christina dinyatakan positif COVID-19 sehari sebelum berangkat, maka digantikan siswa lain sebagai perwakilan Sulawesi Barat. Karena 1 hari sebelum keberangkatan, kami melakukan tes PCR swab sesuai dengan petunjuk Kemenpora dan hasil keduanya dinyatakan positif COVID-19, kata Hasdik Ramadan. Sedangkan Christina mengaku sangat kecewa karena ia tidak bisa bergabung di anggota paskibra di Istana Merdeka pada HUT ke-76 Republik Indonesia nanti. Apalagi dia sudah berjuang dari berbagai tingkatan seleksi yang ketat hingga bisa terpilih dan menjadi peringkat pertama yang mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat sedih, tapi saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah buat saya, ujar Christina. Jadi meskipun Christina ini kecewa karena ia tidak bisa berangkat ke Istana Merdeka, tapi ia tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buat dirinya. Senada dengan Christina, Arya pun mengaku sangat kecewa karena tidak bisa mewakili Provinsi Sulawesi Barat sebagai anggota paskibra tingkat nasional. Seperti biasa saja, tidak ada sakit sama sekali, tapi mau bagaimana lagi, mungkin belum rezeki buat saya berangkat ke Jakarta, ujar Arya. Setelah kejadian tersebut yang dialami oleh Arya dan Christina, maka sebuah surat terbuka yang dilayangkan oleh sebuah akun Instagram Melkisedek Takatio, pria yang mengaku sebagai kakak Christina, calon paskibra nasional 2021, asal Sulawesi Barat, viral di media sosial. Unggahan tersebut berisi tentang kegagalan adiknya Christina yang gagal berangkat ke Jakarta karena positif COVID-19 dan juga gagal dalam melaksanakan tugas sebagai paskibra di Istana Negara 17 Agustus 2021. Surat terbuka Melkisedek menarik perhatian dari berbagai pihak lantaran dalam isi surat tersebut yang memaparkan bahwa terdapat beberapa kecurigaan. Bahkan sejak Kamis pagi 29 Juli 2021, unggahan tersebut telah merembet ke Twitter. Dan inilah kecurigaan yang disebut menjadi kejanggalan oleh kakak Christina, Melkisedek Takatio. Kejanggalan yang pertama, setelah dinyatakan positif COVID-19, Christina dilepaskan begitu saja naik mobil dari Mamuju ke Mamasa tanpa ada tindakan termasuk tanpa APD, intinya tanpa penanganan. Kejanggalan yang kedua, Christina adalah calon utusan utama dan ada cadangan dari Pasangkayu. Namun yang berangkat adalah anak dari Mamasa, bukan dari cadangan tersebut. Kejanggalan yang ketiga, Christina ditawari jadi paski provinsi dan bebas pilih peran apa saja termasuk jadi pembawa baki kalau mau.
Pertanyaannya, kalau benar dia positif, kok bisa ditawari jadi paski provinsi? Tulis Melkisedek. Kejanggalan yang keempat. Sepulang dari Mamuju, diadakan tes PCR yang kedua dan dinyatakan negatif. Karena itu, selaku warga negara Indonesia, bangsa yang katanya beradab ini, kami mohon keadilan ditunjukkan kepada kami juga. Ada apa di balik kejanggalan yang kami temukan ini? Terima kasih. Baik itu pesan dari kakak Christina, Melkisedek, yang menjadi viral karena banyak orang yang menanggapinya dan membagikannya secara besar-besaran di media sosial. Berdasarkan kejanggalan dan hasil-hasil inilah, maka timbullah kecurigaan dari pihak keluarga Christina. Setelah kejadian ini viral, Kemenpora pun memberikan respons. Saat hal tersebut dikonfirmasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora RI, Deputi Pengembangan Pemuda Asrorun Niam Soleh mengatakan bahwa swab tes PCR dilakukan untuk kebaikan bersama. Terkait pergantian Christina oleh Anggi Tamutuan, Asrorun mengatakan semua itu wewenang tingkat provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat, Muhammad Hamsi, siap menanggung konsekuensi jika terbukti bersalah atas polemik pergantian perwakilan calon Paskibra Nasional 2021 Sulawesi Barat. Hamsi siap meninggalkan jabatannya jika terbukti bersalah. Bahkan Hamsi juga siap untuk pangkatnya diturunkan. Tidak ada niat sengaja dari Dispora Sulawesi Barat untuk membatalkan, kata Hamsi. Bahkan sudah ada tiketnya, tapi karena ada hasil pemeriksaan dari BPOM Mamuju, mereka berdua positif COVID-19, maka harus diganti, ujar Hamsi. Kita cari pengganti dari perwakilan Sulawesi Barat tapi kosong. Waktu yang dikasih pusat juga mepet. Jadi pemahaman saya sudah tidak ada persoalan, ujarnya. Hamsi mengatakan tidak punya niat untuk merugikan orang. Jika ada, sejak awal Christina dari Mamasa dan Arya tidak diloloskan seleksi. Setelah kasus ini viral dan untuk tidak menjadi polemik, maka kasus ini langsung ditangani oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat. Ombudsman turun tangan karena keluarga Christina melaporkan kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawasan dalam penyelenggaraan publik seperti Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan lain-lain. Jadi tugas dari Ombudsman ini adalah menerima laporan tentang dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, menindaklanjuti laporan tersebut, memeriksa substansi dari laporan, kemudian melaksanakan investigasi terhadap dugaan maladministrasi. Dari hasil investigasi Ombudsman, ditemukan adanya maladministrasi dari Dispora Sulawesi Barat. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar mengatakan, hasil penyelidikan pihaknya menemukan 3 dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dispora Sulawesi Barat. Maladministrasi yang pertama yaitu Dispora Sulawesi Barat tidak patut melakukan pergantian Paskibra yang sudah ditetapkan melalui berita acara yang bertanda tangan Kepala Dinas Dispora Sulawesi Barat. Dugaan maladministrasi yang kedua yaitu penyimpangan prosedur. Kata Lukman, pergantian yang dilakukan Dispora tidak sesuai dengan Permenpora nomor 14 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 65 terkait dengan penyelenggaraan Paskibra. Dugaan maladministrasi ketiga yaitu menyangkut dengan ketidakkompetenan. Menurut Lukman, pejabat tersebut seharusnya tidak berkata bahwa dia lupa kalau ada cadangan. Jadi setelah kasus ini viral, respon dari Kadispora Sulawesi Barat yaitu pergantian Christina oleh Anggi Tamutuan ini tidak disengaja dan tidak ada permainan politik. Jadi teman-teman harus tahu bahwa Anggi Tamutuan ini bukan cadangan inti dari Christina. Dan yang menjadi cadangan dari Christina ini ternyata tidak dipanggil. Dan ini ditemukan Ombudsman sebagai salah satu kejanggalan. Kemudian setelah kasus ini viral di media sosial, maka banyak orang-orang dan warganet mulai menghujat pengganti Christina, yaitu Anggi Tamutuan ini, karena dituduh telah melakukan suap kepada Dispora untuk dia yang berangkat ke Istana Merdeka mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Selain Anggi juga yang dibully, Kadispora Sulawesi Barat juga dibully karena dituduh telah menerima suap dari pihak Anggi. Dari kasus Christina dan Arya ini menyita banyak perhatian dari berbagai pihak. Ratusan mahasiswa pun gelar unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat pada Senin 2 Agustus 2021. Aksi ini sebagai dukungan kepada Christina dan Arya yang gagal berangkat ke Jakarta mewakili Provinsi Sulawesi Barat.
Sebelum di DPR Sulawesi Barat, masa yang mengatasnamakan Aliansi Pemerhati Keadilan, generasi muda Sulawesi Barat ini juga mendatangi kantor Dispora Sulawesi Barat untuk menuntut keadilan. Digantinya Christina dan Arya menjadi sorotan karena dinilai ada unsur kesengajaan oleh oknum pejabat. Sementara itu karena orang tua Christina ini bekerja sebagai petani di desa Salutabang dan rumah mereka juga yang sempit, serta keluarga mereka yang hidup dalam kesederhanaan, menarik perhatian dari Partai Nasdem. Pihak dari Partai Nasdem memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp16.750.000. Bantuan ini diberikan kepada orang tua Christina khusus untuk perbaikan dapur sebesar Rp14.750.000 dan Rp2 juta sebagai beasiswa untuk Christina. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Partai Nasdem melalui program Nasdem Peduli. Jadi sampai saat sekarang kasus ini telah diselidiki oleh Ombudsman Sulawesi Barat dan akan ditangani oleh pihak yang berwajib, dan jika ditemukan bersalah maka pihak-pihak yang terkait di dalamnya akan menerima konsekuensi dan hukuman sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dengan kasus ini menjadi pelajaran dan pengalaman bagi orang-orang atau oknum-oknum yang bekerja dengan tidak baik, sehingga bisa berubah dan bekerja lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bagi siswa-siswi, perjuangan kalian dan kerja keras kalian tidak akan mengkhianati hasil. Masa depan kalian yang terbaik telah disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam kasus ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya.